Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah, teman-teman, akhirnya aku bisa menyapa teman-teman kembali setelah kemarin beberapa waktu lalu aku off dulu. Offnya itu sebenarnya karena kerjaan aku banyak. Aku mau ada akreditasi di tempat kerja. Terus kemarin juga aku pelatihan beberapa hari dan itu bener-bener menguras waktu banget karena dia pelatihannya tuh dari pagi setengah 7 teman-teman sampai sore banget, dan itu secara online. Jadi tuh mataku mungkin lelah, punggungku juga lelah. Setelah itu aku drop sakit akhirnya, dan aku juga kemarin itu ada ujian. Maksudnya aku tuh ujian, bukan ujian hidup yang gimana, bukan, maksudnya ujian tulis teman-teman. Ujian tulis yang mengharuskan aku ya belajar biar lulus. Jadi aku sering begadang dan itu menyebabkan kayaknya daya tahan tubuh aku menurun, karena aku ngerasa dari waktu itu sampai saat ini tuh sering ada keluhan-keluhan kayak pilek teman-teman. Jadi kalau daya tahan tubuh aku lagi turun, itu biasanya aku jadinya pilek terus-terusan, bener-bener pilek aja sepanjang waktu. Dia akan sembuh kalau aku bawa tidur biasanya, dan kalau misalnya akunya stres lagi ya pileknya akan keluar lagi teman-teman. Itu bisa berulang setiap hari dalam waktu yang lumayan panjang. Aku juga kemarin bolak-balik keluar kota, itu bikin aku drop banget deh tubuhnya gitu, mungkin nggak kuat. Dan mudah-mudahan kedepannya aku lebih bisa jaga badan, walaupun urusan kerjaan belum kelar karena ada akreditasi di tempat kerja aku yang mengharuskan kerjanya lebih ekstra teman-teman. Balik lagi ke topik utama teman-teman. Jadi hari ini aku pengen bahas tentang pertanyaan dari teman kita yang ini. Beliau mengatakan anusnya sering nyeri padahal sudah melakukan 3 kali operasi. Mungkin kalau teman-teman yang setia nonton aku mungkin udah tahu, dulu aku pun merasakan nyeri perut, nyeri punggung, nyeri anus, nyeri kaki, nyeri saat berhubungan seksual gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang lumrah atau biasa terjadi pada penderita endometriosis. Karena kita kembali lagi ke definisinya, endometriosis adalah satu jaringan endometrium atau dinding rahim yang tumbuh di luar rahim. Dia bisa tumbuh di mana aja teman-teman, dan itu efeknya itu tadi nyeri-nyeri yang aku bilang ke teman-teman. Dan untuk aku sendiri teman-teman, aku punya nodul di anus, dan itu kata dokter akan menyebabkan nyeri yang luar biasa. Walaupun aku alhamdulillah nggak ngerasa nyeri yang gimana banget, adalah ketidaknyamanan di waktu-waktu tertentu. Contohnya sekarang-sekarang di masa yang aku yang istirahatnya terganggu, terus stresnya lumayan lagi tinggi. Dan aku kemarin beberapa waktu lalu itu habis menstruasi aku nggak sakit teman-teman. Kalau nggak nyaman kayak pegel ya itu berasa lah gitu, tapi bukan yang nyeri gimana gitu. Tapi setelah menstruasi dan memasuki masa subur itu berasa teman-teman. Jadi perut bawah aku nggak nyaman, terus anus aku juga nggak nyaman, kaki aku juga nggak nyaman. Dan itu terjadi setelah aku mengalami keguguran kemarin. Kalau ada teman-teman yang nyaranin udah kontrol lagi belum? Udah teman-teman, dan ya masih sama aja seperti sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah nggak ada yang nambah atau jadi gimana, nggak ada. Tapi memang aku ngerasa setelah kemarin aku keguguran, aku ngerasain kayak ada beberapa keluhan yang sebelumnya itu sudah hilang teman-teman. Tapi ya memang balik lagi ke aku sebagai penderita endometriosis adenomiosis, hal itu adalah hal yang wajar. Begitupun teman-teman di sini, aku rasa mungkin banyak banget teman-teman yang mengalami ketidaknyamanan. Selain perut, mungkin anusnya nggak nyaman. Itu adalah hal yang memang lumrah terjadi pada penderita endometriosis. Ditambah lagi teman kita yang sharing nyeri anus itu sudah 3 kali melewati operasi. Jadi efek samping dari operasi itu kan beberapa macam ya teman-teman. Ada luka paru, terus perlengketan juga bisa bertambah efek dari operasinya. Karena sering banget aku bilang sebetulnya dan sebaiknya seorang perempuan hanya melewati 1 kali masa operasi selama hidupnya untuk operasi endometriosis. Tapi mungkin karena keadaan ya mau gimana lagi, dilakukan sampai 3 kali. Padahal efek dari operasi tersebut bisa membabat habis
si cadangan telurnya. Kalau misalnya, kalau aku sih ya mikirnya gini, kalau kita operasi terus, sedangkan cadangan telurnya akan semakin kacau, parah, eh apa cara pengatasan nyerinya itu lebih ke, kalau aku sendiri ya, kalau aku sendiri mungkin akan lebih memilih untuk terapi hormonal daripada aku harus operasi 3 kali teman-teman, karena kan kalau misalkan kita operasi terus, cadangan telur akan berkurang, si ovarium akan rusak, karena kecil banget kemungkinannya untuk nggak rusak ya teman-teman, pasti ada cedera-cedera yang ditimbulkan dari efek operasi. Mungkin kalau teman-teman yang memang sudah tidak berkeinginan hamil atau memang sudah punya keturunan, ketimbang operasi, kalau menurut aku sih bukan mendang mending sih, bukan mendang mending ya, tapi operasi sendiri kan efeknya banyak. Kalau misalkan memang teman-teman mikirnya mau menunda kehamilan, ya lebih baik sih pilihannya terapi hormonal ya teman-teman. Tapi kalau misalnya memang operasi itu dilakukan berkesinambungan dengan program kehamilan, ya silakan aja. Tapi kalau misalkan aku yang 2 kali operasi, menyarankan untuk teman-teman yang belum pernah melakukan operasi, operasi cukup dilakukan 1 kali teman-teman, karena efek yang dirasakan aku sendiri itu benar-benar besar. Dan teman-teman 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali operasi pun si endometriosisnya belum tentu sembuh gitu, karena endometriosis akan kembali lagi sepanjang kita masih dalam keadaan belum menopause teman-teman. Jadi pikirin lagi deh, jangan sampai terjadi berulang kali melakukan operasi, karena yaitu dari pengalaman aku dan teman-teman yang lainnya, operasi tidak apa ya, kayaknya cuma segini bantuannya gitu, kecuali kalau teman-teman memang mau lanjut ke tahapan program hamil yang emang bener-bener fokus untuk program hamil dan berkesinambungan. Dan juga kalau untuk orang yang endometriosisnya udah di atas stadium 2, lebih baik langsung bayi tabung setelah operasi ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman belum siap, belum ada dananya, operasi kedua itu perlu dipikirkan, karena operasi yang pertama pun itu akan menjadi penentu masa depan organ reproduksi kamu gitu, apalagi udah operasi kedua dan ketiga. Jadi pikirin baik-baik. Dan ternyata setelah operasi ketiga pun masih keluhannya masih ada ya teman-teman, jadi itu nyata banget kan bahwa operasi itu memang harus melewati pemikiran yang benar-benar dalam dan harus tahu tujuan kedepannya mau gimana. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kalau ini dari aku ya, karena aku juga operasinya lebih dari 1, jadi aku kasih apa ya, kasih kasih gambaran lah yang apa yang aku rasain ke teman-teman gitu teman-teman. Nah itu aja sih sebenarnya, nggak mungkin nggak membantu juga, tapi ya itulah sedikit cerita dari aku siang ini teman-teman. Segitu dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.